Healing, apakah harus selalu menghabiskan uang? Banyak anak muda khususnya kalangan milenial dan generasi Z yang senang dengan healing. Mereka sih menyebutnya self-healing atau menyembuhkan diri dari kepenatan rutinitas kegiatan sehari-hari. Sayangnya, banyak dari mereka yang niatnya healing, tapi malah jadi pusing karena saldo di ATM atau uang di dompet menjadi kering. Gue mau ingetin lo dulu terkait arti kata healing. Healing itu artinya menyembuhkan, bukan menghabiskan atau menghamburkan. Di sini gue mau share healing ala manusia yang ingin selangkah lebih maju. Kita nggak perlu pusing cari hidden gem di luar kota, staycation, atau makan di restoran yang mewah yang bisa menghabiskan setengah gaji kita. Gue nggak nyalahin orang-orang yang healing dengan cara seperti itu. Selagi kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, itu sah-sah aja. Berikut adalah healing yang bisa kita lakuin yang tentunya lebih hemat dan lebih bermakna untuk menenangkan jiwa-jiwa yang penat. Pertama, berbuat baik kepada orang lain. Healing itu bukan sekedar tentang diri kita aja, tapi juga berbuat baik kepada orang lain. Coba deh, kita berbuat baik kepada orang lain, bisa dengan sedekah, berbagi makanan atau lainnya. Intinya bikin orang lain itu bahagia dan tersenyum karena kebaikan kita. Gak perlu mahal kok. Coba bagiin sebungkus nasi ke orang yang lapar di pinggir jalan. Hati kita pasti akan luluh ketika melihat senyuman mereka. Ini bukan cuma healing buat diri kita, tapi healing juga buat orang lain. Kalau kita nggak punya uang, kita bisa pakai tenaga kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Kita bisa jadi volunteer atau ikut kerja bakti yang ada di lingkungan rumah kita. Secara ilmiah, juga udah dibuktikan kalau berbuat baik kepada orang lain bisa meningkatkan hormon oksitosin yang ada di dalam tubuh. Ini akan membuat kita merasa hangat, merasa bahagia, dan merasa terhubung dengan sesama manusia. 2. Nikmati udara pagi. Gak perlu jauh-jauh keluar kota buat kita lakuin ini. Cukup kita bangun lebih pagi dari biasanya, kemudian kita keluar rumah atau keliling kampung di lingkungan rumah kita. Lihat matahari yang akan terbit sambil menikmati udara bersih yang belum tercemar oleh polusi. Sadari, ternyata di pagi hari suasananya itu berbeda dari biasanya. Dan ini gratis. Kalaupun keluar uang, paling buat beli jajanan pagi yang gak akan nguras kantong kita dan bisa kita bagiin juga ke orang rumah. 3. Sharing yang kita kuasai. Kalau kita punya suatu keahlian atau kita punya ilmu yang udah kita kuasai, pakai kelebihan itu untuk mengajarkan kepada orang lain sebagai metode healing lo. Cara ini asik banget. Kalau kita lagi suntuk atau lagi bingung mau ngapa-ngapain, kita cari teman atau saudara yang bisa kita ajarin sesuatu sampai bisa. Misal, kita jago berenang, coba ajarin teman kita yang gak bisa berenang sampai dia bisa, atau setidaknya sampai dia tidak takut lagi masuk ke dalam air. Ngajarin orang itu bagus untuk kesehatan mental kita, apalagi kalau orang itu sampai bisa karena kita. Ada rasa kepuasan sendiri di hati kita. Apalagi amalnya akan terus menjadi catatan baik untuk kita, bahkan walaupun ketika kita sudah meninggal dunia. Kalau di agama Islam, ini namanya adalah amal jariyah atau kebaikan yang terus menerus walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. 4. Ibadah. Saat kita merasa mulai gundah, gelisah, galau, dan perlu healing, coba deh kita balik ke Tuhan kita. Beribadah dengan fokus, karena kita benar-benar merasa butuh Tuhan, bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas dan kewajiban. Kita bisa coba dengan beribadah di tempat yang kita rasa spesial, atau mungkin kita bisa rapihkan dan mengkondisikan tempat ibadah di rumah kita agar ibadah bisa lebih fokus. Setelah itu, kita bisa berlama-lama di tempat ibadah, merenung, dan berdialog dengan diri sendiri. Ini beneran efektif banget guys. Ketika kita merasa lemah, apalagi sampai meneteskan air mata,
hati kita akan terasa lebih tentram, dan setelah itu kita seperti mendapatkan suntikan kekuatan dari Allah yang Maha Kuat. Bikin jiwa kita jadi sembuh dan siap untuk bertarung lagi. Untuk yang beragama Islam, kita bisa healingkan diri kita dengan sholat, seperti Rasulullah SAW yang beristirahat dari hiruk pikuk dunia dengan sholat, seperti yang tercatat di dalam hadis, "Ya Bilal, arihna bis sholah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kesimpulannya, ini adalah tips healing untuk selangkah lebih maju. Pertama, berbuat baik kepada orang lain, bisa dengan bersedekah, kerja bakti, ikut kegiatan sosial atau lainnya. Kedua, nikmati udara pagi, karena selain gratis, udara pagi itu masih bersih karena bebas dari polusi. Ketiga, sharing keahlian yang kita bisa dengan mengajarkan kepada orang lain. Minimal, sekedar ngobrol, agar orang lain yang kita ajak ngobrol bisa bertambah wawasannya. Keempat, ibadah. Karena dengan ibadah, hati kita akan menjadi lebih tenang dan tentram. Semoga konten ini bisa menjadikan kita manusia yang lebih bernilai, dan seperti biasa, mari selangkah lebih maju.